Hello dan selamat datang ke YouTube channel saya. Nama saya Ethan Hendry dan hari ini saya akan mengajarkan KSSM Matematik tingkatan 4 bab 1 fungsi persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Jadi kita akan mempelajari topik ini kepada 4 bahagian. Dan bagian 1 saya tidak akan baca semua apa yang kita akan mempelajari hari ini. Jadi jika Anda hendak membaca, boleh pause video ini dan bacanya. Oke, hari ini dalam bagian 1 ini kita akan fokuskan kepada ungkapan kuadratik. Kita lihat kepada bentuk amnya, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Adalah tidak sama dengan kosong, dan b, dan c adalah nombor ataupun pemalar, dan x ialah pemboleh ubah. Dan kita lihat di sini, kita harus mematuhi dua syarat, yaitu hanya satu pemboleh ubah huruf. Maksudnya di sini kita tidak boleh menggunakan selain daripada satu huruf. Maksudnya di sini jika Anda menggunakan X, kita hanya gunakan X saja. Kita tidak boleh gunakan huruf yang lain. Dan jika kita menggunakan Y, kita menggunakan Y saja. Dan kuasa pemboleh ubah tertinggi ialah 2. Dan kita tengok di sini, kuasa mesti paling tinggi adalah 2 sahaja. Dan kita tengok kepada contoh. Oke, di sini saya sudah tulis semua jawapan dan saya akan explain bagaimanakah hendak menjawabnya. So, contoh, nyatakan sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam suatu pemboleh ubah. Dan di sini kita lihat dia adalah ya, sebab dia mengikuti atau mematuhi dua syarat yang telah dibagi. Dan kita lihat yang B adalah tidak, sebab kuasanya adalah 3. So, kita lihat di sini kuasa pemboleh ubah tertinggi adalah 2 sahaja. Dan di sini, ramai yang terkeliru di sini, sebab ramai orang ingat ini adalah betul. Actually ini adalah salah, sebab jika Anda nampak di sini x kuasa 2 ini, jika dinaikkan dia akan jadi indeks negatif 2. Jadi kita hanya mahukan nomor positif saja. Jadi ini adalah salah. Dan ini x kuih tambah y. Ini pun salah, sebab dia hanya mahu satu pemboleh ubah sahaja. Ini ada 2 pemboleh ubah, jadi ini salah. Oke, next. Contoh, tentukan nilai a, b, dan c bagi setiap ungkapan kuadratik yang berikut. Jadi kita lihat kepada a. Nilai a adalah dia sama dengan 3, b 2, c 4. Oke. Ini senang saja, dan kita lihat kepada B. B, kita tengok A 1 dan B. B. Jika Anda lihat ada negatif atau tolak di depan, kita ambil negatif itu turut serta dalam jawapan. Seterusnya kita nampak C. C dia tidak nilai di sini, jadi kita letaknya kosong saja. Dan di sini A adalah 5 dan B dan C automatically kosong. And then di sini A adalah 2, B kosong, dan C negatif 1. Oke, sekarang kita lihat kepada bahagian 2. Bahagian 2 sama juga. Jika Anda mau baca, adik-adik boleh pause video ini dan baca. Oke, kita lihat kepada perbezaan antara ungkapan fungsi persamaan. Apakah perbezaan ini? Sebenarnya mereka adalah benda yang sama saja, cuma cara penulisannya berlainan. Dan hari ini kita akan fokus kepada fungsi kuadratik. Oke, kita lihat di sini fx ini adalah y. Sebab setengah buku dia tulis y, tapi di sini kita gunakan fx saja. And then next. Oke. Kita lihat di sini, kenapakah ia adalah banyak kepada 1? Kenapa fungsi kuadratik banyak kepada 1? Dan kita lihat di sini, ini yang kita
wakilkan bahagian sini adalah domain, sini adalah kodomain, dan sini pun diwakili sebagai input dan sini output. Maknanya ada keluar, masuk, keluar. Oke. So ini kita masukkan nilai x ke dalam fungsi kuadratik ini, dan kita akan dapatkan nilai. Selepas kita dapatkan jawapannya, kita akan sambungkan mana jawapannya, dan kita akan dapatkan graf seperti ini, lingkaran U. Kita lihat juga fungsi kuadratik ini apakah yang mempengaruhi sampai dia dapat membentukkan suatu graf. So kita lihat di sini, nilai E dia akan menentukan bentuk graf, B paksi simetri, C pintasan Y. Oke. Kita lihat di sini bentuk graf fungsi kuadratik. Jadi nilai E lah adalah yang menentukan bentuk graf itu macam mana. Jadi jika kita mendapatkan nilai E itu positif, kita akan mendapatkan lengkungan yang macam orang yang sentiasa ceria dan senyum dan sentiasa positif. Dan titik di sini yang di tengah-tengah ini adalah titik minimum. Dan jika nilai Anda mendapatkan nilai negatif, kita akan mendapatkan lengkungan graf yang sedih dan muram muka saja. Dan juga titik yang di tengah ini kita panggilkannya adalah titik maksimum. Oke, sekarang kita lihat di sini. Contoh, tentukan bentuk graf fungsi kuadratik yang berikut sama ada dia ini atau ini. So, kita lihat di sini. Kita tengok nilai E-nya. Nilai E-nya sudah positif, so kita dapat lengkungan yang orang sentiasa ceria. Dan kita tengok, jika kita dapat nilai E yang negatif, kita akan dapat lengkungan graf ataupun muka orang yang sedih. So, ini adalah rumusan yang kita akan guna untuk mencari titik-titik seperti titik yang saya telah tunjukkan tadi ini. Kita boleh gunakan rumusan ini. So, oke. Di sini kita sudah tahu dia adalah titik minimum sebab dia adalah graf yang lengkungannya orang ceria saja. So, ini kita boleh terus cari dia punya titik minimum. Jadi, ingat x-nya adalah negatif 1 dan fx adalah y. Jadi, negatif 1, negatif 5. Dan sekarang saya akan ajar kamu bagaimanakah untuk menggunakan rumusan ini. Kita ambil nilai E dan B saja dari fungsi kuadratik ini, yaitu 4, 2 darab 2, 4. So, X-nya negatif 1. Jadi, kita tahu jadi sini. So, X-nya kita boleh kasih masukkan rumus di sini. So, Y-nya akan jadi negatif 5. So, poinnya negatif 1, negatif 5. Itu sahaja. Oke, ini adalah titik maksimum. Jadi di sini kita pun boleh cari straight away dia punya titik. Sini y dia adalah 1, x dia adalah 1 and then y dia adalah 4. Oke, then kita akan gunakan rumusannya lagi sekali. Kita just masukkan ataupun ambilkan daripada fungsi kuadratik di sini. Dan 4 negatif 4 1. Jadi x-nya 1, kasih masukkan x ini dalam rumus dalam kuadratik ini, dan kita akan dapatkan y itu 4. So, titik maksimumnya 1 dan 4 saja. Senang saja.
Oke, sekarang kita akan lihat kepada pintasan Y. Dan ini, kita sudah diberikan fungsi kuadratik, tinggal kita hanya harus mencari ataupun hitung nilai C. Jadi di sini kita telah bagi nilai X dan Y. So kita tengok di sini. Kita nampak di sini. Jikalau ada kosong di sini, kita just straight away tulis Y itu 7 dan C 7. Dan ini X ini kita kasih masuk tolak 1, sorry, 2, 1, 2 tambah C. Oke, sekarang 2 tolak 3 jadi C negatif 1. Oke, senang saja. Oke, sekarang kita lihat kepada bagian 3. Sama juga, adik-adik boleh pause dan baca dan memahami apa yang kita akan mempelajari pada bagian 3 ini. Baiklah, sekarang kita akan tengok luas 3 persegi ini. Jadi jika adik-adik masih ingat, formula luas 3 persegi ini adalah 1/2 darab tinggi darab tapak. So kita masukkan saja formula ini, 1/2 darab 2M darab M tambah 3, and then kita potong saja, and then M darab M tambah 3. So M square tambah 3M. Lepas tu kita telah diberikan 30 cm square untuk membentukkan satu persamaan kuadratik. Jadi kita gantikan LM ini pada 30 saja. 3M. So sinilah kita akan dapatkan satu persamaan kuadratik. Sebab 30 ini kita pindahkan ke depan saja, and then kita akan dapatkan persamaannya sama dengan kosong. Oke. So seterusnya kita akan tengokkan ini, tentukan kuadratik ini adalah persamaan atau tidak. So kita tengok sini, jika sebelah kiri ini kita masukkan nilai X, setiap nilai X ini dia sama dengan kosong, maksudnya dia adalah persamaan kuadratik. Jadi kita lihat di sini, kita letakkan nilai X ini ke dalam dulu. Jadi ini 1. So kosong. Jadi kita nampak sini X equal to 1 itu adalah persamaan kuadratik. Dan kita lihat kepada X sama dengan 3. 9 tolak 9 tambah 2. Kita lihat di sini dia tidak sama dengan kosong. So X sama dengan 3 adalah bukan persamaan kuadratik. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah kita membuatkan cara pemfaktoran ini. Sebenarnya adik-adik sudah belajar ini tingkatan 2 bab 2, tapi kita boleh mempelajari lagi balik. So ini adalah benda penting untuk adik-adik belajar. Jadi untuk cara kaedah pemfaktoran tanpa menggunakan calculator, kita just tengok sini hasil darabnya 43. Oke, so kita hendak mencari hasil tambah B di sini. Jadi
Kalau 1 tambah 12 dia akan jadi 13. Dan 4 tambah 3 adalah 7. So ini adalah hasil darab yang betul. So kita ambil 4 dan 3. Jadi kita buat macam ni saja. 3 dan 4. 3, 4 X 7X, dan sini kita darab silang, jadi kita akan dapat X tambah 4 dan X tambah 3 macam ni. Jadi jika dia nak gunakan calculator, make sure dia adalah Casio yang brand terbaru, Casio Scientific Calculator, and then kita just tekan sini and ini, and tekan nombor 3, dan kita just letakkan nilai ini, persamaan kuadratik ini, 1, tekan ini, 7, ini, 12, dan kita akan dapatkan X equal to negative 3. Ini jika adik-adik sudah pindahkan ini ke depan dan juga ini. Dan kita lihat ya macam ni. So seterusnya ini kita darabkan masuk dulu macam ni, dan kita akan dapatkan macam ini. Oke, 2K tambah 2. So kita akan dapatkan final answer kita. Oke, di sini sama juga. 1, 10, 2, 5. Oke, di sini kita tengok manakah yang paling tepat untuk mendapatkan hasil darab di sini. 1 tambah 10, 11. 2 tambah 5, 7. Tapi kita boleh menggunakan negatif 5 untuk tambah dengan 2. Dan kita akan dapatkan hasil darab kita negatif 3. So kita akan buat cara macam ni, sama seperti yang di atas tadi. X darab silang. Kita maukan hasil darab kita negatif 3, jadi kita letak negatif itu di bahagian 5. Oke, and then kita akan dapatkan nilai X 5 dan negatif 2. Oke, nice. So sama juga, tekan sini dan sini, dan kita masukkan nilai ini. 1, negatif 3, negatif 10. Oke, nice. So oke, kita lihat di sini X 5 dan satu lagi X negatif 2. Yes, senang saja. Oke, sekarang kita lihat kepada bahagian yang keempat, yaitu lakaran graf. Oke, sama juga, Adi boleh pause video ini untuk baca apa yang kita akan mempelajari bagian ini. So contoh yang pertama, lakar setiap graf fungsi kuadratik berikut. So dalam soalan ini kita akan menggunakan 4 langkah yang senang untuk adik melakarkan fungsi kuadratik graf ini dengan lebih senang dan tepat. Yang pertama, kita haruslah menentukan bentuk graf ini, dan
tengok nilai E ini adalah positif, jadi kita tahu dia mesti macam ni. And then pitasan Y nya kita tengok dia di sini, so 2. And then pitasan X ini kita akan kita haruslah gunakan calculator, sama juga Y -3 2, dan kita dapat nilai X kita 2 dan juga 1. So kita tulis 2 dan 1. Dan faksi simetri kita, jika Anda masih ingat rumusan ini, kita masukkan saja dalam ini dan kita akan dapat positif 3,2, jadi 1,5. Oke, so kita lorekkan graf ini, labelkan dulu. Pitasan Y kita adalah 2, X kita adalah 1 dan 2. 1,5 kita agakkan saja di sini. So faksi simetri ini adalah yang menentukan titik tengah yang kita untuk mencari titik yang dalam soalan inilah. So kita lorekkan graf saja macam ini dan naikkan, dan graf dia ada di sini, titik dia adalah di sini. Oke, so ini adalah graf minimum. So kita akan sambung kepada graf yang ini, dan ini kita nampak nilai negatif, nilai E adalah negatif. So kita tahu dia adalah maksimum. Pitasan Y nya adalah 27, dan pitasan X kita boleh gunakan calculator. Negatif 3. B kita letak kosong saja sebab tidak ada nilai B di sini, dan C 27. Oke, sekarang kita dapat nilai X nya 3 dan juga negatif 3 dan negatif 3. Oke, faksi simetrik yang menentukan titik persilangan. Oke, so kita just masukkan nilai. Oke, oleh karena kita tidak nilai B dan kita tahu B adalah kosong, jadi automatically dia adalah kosong. So dia adalah di sini. So pitasan Y kita lihat dia 27, so kita just agakkan saja dia di sini. Then negatif 3 dan 3, dan kita tahu ini adalah kosong, jadi titiknya adalah sini. So oke, jadi sampai di sini saja. So saya harap adik-adik boleh memahami apa yang saya telah sampaikan tentang tajuk tingkatan 4 ini. Dan jika Anda ada masalah, ada soalan nak tanya, boleh komen di bawah. Dan jika Anda suka video ini, boleh like dan subscribe.